unsur yang sangat berbeda antara 338 dan 340 dengan sebelumnya berencana terlebih dahulu. Andi Hamzah di dalam bukunya bahkan menerjemahkan more premeditating itu dengan perenungan. Dia menerjemahkannya dengan perenungan. Bisa saudara ahli jelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan makna berencana ini dan apa ukuran-ukuran kriteria sehingga kita bisa mengkualifikasikan bahwa ini adalah bagian dari unsur berencana. Silakan Prof. Baik, mohon izin yang mulia. Pembentuk undang-undang ternyata tidak menjelaskan makna dari frasa direncanakan lebih dahulu atau fur bidah terat itu. Nah, oleh karena itu pada ketika pembentuk undang-undang tidak merumuskannya, maka tentu kita harus melihat ke dalam teori atau pendapat dari para ahli terkemuka. Kemudian kita juga bisa melihat ke dalam putusan-putusan pengadilan yang sudah menjadi jurisprudensi konstan yang diikuti oleh hakim-hakim berikutnya pada ketika mengadili perkara yang sama. Nah, dalam penelusuran terhadap berbagai literatur dan putusan-putusan hakim, terungkap bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu atau fur bidah terat itu adalah minimal harus memenuhi 3 unsur atau 3 syarat. Yang pertama adalah bahwa kehendak untuk melakukan perbuatan itu harus diputuskan dalam suasana tenang, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaan perbuatan sebagai manifestasi dari kehendak itu harus ada waktu yang cukup yang bisa digunakan oleh si pelaku untuk merenungkan, mempertimbangkan dan sebagainya, apakah dia akan kembali untuk tidak melakukan kejahatan yang bersangkutan. Artinya ada waktu yang cukup. Nah, barangkali nanti mungkin perdebatannya terkait dengan suasana tenang dan waktu yang cukup itu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa pelaksanaan dari kehendak harus juga dilaksanakan dalam suasana tenang, dalam keadaan tenang. Demikian. Baik. Jadi ada kata kunci tadi yang disebutkan bahwa perbuatan tersebut baik perencanaan sampai dengan pelaksanaan dalam keadaan tenang. Begitu ya, Prof? Baik. Tadi ada disebutkan juga soal jangka waktu, Prof. Jangka waktu yang cukup dari mulai adanya gagasan sampai dengan pelaksanaan gagasan tersebut. Moderman dalam sejarah penyusunan KUHP Belanda menyebutkan bahwa sifatnya sangat relatif. Tetapi yang menjadi kunci adalah soal keadaan kejiwaan si pelaku pada saat itu. Boleh ahli jelaskan dari pendapat ahli sendiri terkait hal tersebut. Tadi soal jangka waktu. Berapa sebenarnya jangka waktu ini? Baik, mohon izin yang mulia. Persoalan jangka waktu sebagai salah satu syarat untuk bisa menyebut adanya perencanaan, ya, ini sebenarnya tidak ada ukuran yang absolut untuk menentukan berapa lama waktu yang bisa digunakan untuk memikirkan secara tenang tentang perbuatan yang akan dilakukan. Waktu itu bisa saja singkat dan bisa juga lama. Sekalipun waktu itu lama sifatnya, belumlah tentu bahwa orang telah melakukan suatu perbuatan dengan perencanaan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.